Kembali lagi di channel BDTV yang Cacamnian. Nah guys, masih di kasus pengaman banjir. Seperti kita ketahui, kemarin tim penyidik Pitsus Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan di dua kantor sekaligus, kantor CV Merbin Indah sama Dinas PU. Informasinya hari ini ada tersangka baru dalam perkara tersebut. Kita belum tahu jumlahnya berapa orang dan siapa saja yang akan menjadi tersangka. Simak videonya nyampe habis. Cacamnian. Setelah melakukan pemeriksaan kurang lebih 5 jam, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 orang tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengaman banjir Sungai Bengkulu tahun 2019. 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut yakni Ibnu Suud selaku konsultan pengawas CV Utaka Esa dan Apizon Nazardi selaku kuasa pengguna anggaran sekaligus kepala bidang sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Ada komentar sedikit Pak? Apa? Komentar Pak. Pak, ada komentar Pak? Kedua tersangka hanya tertunduk saat digiring penyidik menuju mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan enggan memberikan komentar apapun kepada awak media. Pak, ada keterangan alasan mengapa Bapak mau menyanggupi menjadi KPA? Ada Pak ya? Ada Pak? Hah? 2 tersangka yang baru saja ditetapkan tersebut akan ditahan di Mapolda Bengkulu selama 20 hari ke depan untuk kepentingan lebih lanjut dalam perkara tersebut. Untuk diketahui, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 1 tersangka yaitu Isnani Martuti selaku kontraktor sekaligus Direktur Utama CV Merbin Indah dalam perkara tersebut. Kasih Penkum Kejati Bengkulu Martin Luther mengatakan dalam proyek pengaman banjir peran Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Mulyani Toha selaku pengguna anggaran yang menandatangani surat perintah membayar pekerjaan akan didalami penyidik Kejati Bengkulu dan tidak menutup kemungkinan Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu akan kembali diperiksa penyidik sebagai saksi. Penyidik Kejati Bengkulu kembali melakukan penahanan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengendali banjir air Bengkulu tahun 2019 terhadap tersangka Apizon Nazardi yaitu selaku KPA, kedua yaitu Ibnu Saud selaku Direktur CV Utaka Esa dalam hal ini selaku konsultan pengawas. Dilakukan penahanan 20 hari, dititipkan di rumah tahanan. Pasalnya? Pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1990. Keterlibatan 2 tersangka ini seperti apa? Keterlibatannya yang satu yaitu dalam hal ini Aprizon selaku KPA yang menandatangani kontrak, sedangkan Ibnu Saud yaitu konsultan pengawas. Kerugian negara dalam hal ini 1,9. Orang ada indikasi tersangka baru nggak Bang? Kita lihat nanti. Untuk Kadis Pak, Pak Martin, peran Kadis kan sebagai pengguna anggaran, dia yang memerintahkan dan menandatangani surat perintah membayar. Itu apakah didalami oleh tim penyidik juga? Tetap didalami juga, nanti kita menunggu hasil dari tim penyidik. Untuk Kadis akan ada pemanggilan lagi Bang? Kita tunggu dari tim penyidik ya. Sementara itu, Saiful Anwar, kuasa hukum tersangka Apizon Nazardi mengatakan untuk saat ini pihaknya akan mengikuti proses yang sedang berlangsung dan untuk peran serta keterlibatan pihak lain dalam proyek tersebut pihaknya menyerahkan kepada penyidik untuk mengusut tuntas. Ini kan lagi proses baru
Pak Afizon baru hari ini sebagai tersangka ini, ya kan? Artinya kan belum ada proses keberatan. Nanti kita akan lihat proses pengawas selanjutnya aja. Tapi sebenarnya sepatutnya kayak gimana Pak kalau memang ini kalau dalam proyek? Ya, kita belum bisa sampaikan itu. Yang jelas kan peran masing-masing dari kegiatan ini kan nanti kita lihat apakah memang ada pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab. Itu kan nanti proses penyidikan yang akan berjalan, akan berproses itu. Untuk diketahui, dalam pembangunan proyek pengaman banjir dengan nilai anggaran 6,9 miliar rupiah tersebut, penyidik menemukan pengerjaan tidak sesuai spesifikasi meskipun sudah dilakukan 3 kali uji lab mutu bangunan, sehingga menimbulkan kerugian negara senilai 1,9 miliar rupiah.